warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi Ashabi ajma'in tabi'in وبسبب فيها إلى دعنا وعلمنا وبرزقنا بما تجد الدنيا ولولا ما شاء وصلي إلينا ما كان مشاهد الأرض وما في الأرض وما شهادة القدر جل بشهادة حسن جل بشهادة أنا ومن شيخ بشهادة شيخ في مشاهدنا ما بيع بين وبيننا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dimantar bersama buat para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun penasihat utama di Jalur Ansor Ranting Butat Sari Bobo Kiai Muslimin takmir sapa sesepuh Masjid Baitul Muttaqin Simbah Kiai Ali Sobaro dan sedanten para kiai ingkang bawa koni wonten masjid punika ingkang kawula tresnani, ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken segenap jajaran Ansor di Jalur Ansor Ranting Butat Sari, khususnya ketua di Jalur Ansor sahabat Taufik Kurniawan serta jajarannya serta segenap hadirin Bansar lalu malih bakat musal lintu-lintunipun ingkang kawula banggaken. Alhamdulillah kita bisa meneruskan ngaji bersama dalam membahas kitab Fathul Qorib. Allah namun dherekaken apa dawuhe penasihat utama Bobo Kiai Muslimin ikan kedapatan dan buka kitab. Nah ini kalau dari kemauan kalau niati hikmah, kalau niati muri-muri mungkin Ansor Butat Sari ini langkung berkembang, langkung maju. Ketinggalane sampun enten tanda-tanda ibu-ibu saged istiqomah. Kita nyuwun dumateng para sesepuh, para kiai, para simbah kiai, mugi-mugi tansah paringi pangestu lan paringi donga. Mugi-mugi kegiatan di Jalur Ansor di Desa Butat Sari menika makin berkembang, makin sae. Dan iki keranten jika anak mudanya sudah kelihatan kompak di dalam barisan di Jalur Ansor, kelihatan dalam kegiatan lapangan pada Jumat Kliwon menika, insyaallah ranting di Jalur Ansor Butat Sari tambah sae. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, para sederek, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun fi istiqmali alat siwak. Kita merasakan pasal ingkang selanjutipun inggih punika bagaimana cara menggunakan alat bersiwak. Wa huwa min sunnatil wudu. Siwak menika termasuk bagian saking kesunahan wudu. Min sunanil wudu, minnya tab'id, berarti diantara boten namung setunggal mau kata kesunahan-kesunahan wudu, dan diantaranya adalah bersiwak. Sebelum kita melakukan wudu dianjurkan untuk bersiwak.
termasuk pakai cuci tangan, baca bismillah dan lain-lain sebelum kita masuk di dalam qadhiyah wudu, praktek wudu. Wa yutlabu siwak aidon ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwihi. Kadang siwak niku digunakan secara bahasa untuk barang yang dipakai bersiwak. Makna siwak itu secara bahasa orang Arab kadang mengistilahkan dengan benda atau barang yang digunakan bersiwak. Min arokin banahwi, berupa kayu arok. Nah ini di Jawa kan tidak ada kayu arok itu, kita tidak menjumpai namanya kayu arok. Kita tahunya dari anak, biasanya oleh-oleh haji dibayarkan kayu arok. Nah itu kalau mungkin diteliti apakah di Indonesia ini ada jenis kayu seperti itu? Nah, kita biasanya kalau kayu arok itu hadiah dari Saudi Arabia sana. Terus dan lain-lain. Makna dan lain-lain ini luas ya. Pokoknya bukan tangannya sendiri. Nah itu makna dan lain-lain dalam satu keterangan. Karena cakupan siwak itu bisa diperlebar. Tidak hanya menggunakan kayu arok, tapi yang penting sejenis benda kasar yang bisa menghilangkan atau membersihkan gigi. Dari pengertian ini termasuk kita pakai sikat gigi dan pasta gigi, diberi pasta gigi, ini juga termasuk kategori siwak. Ya, cuma yang dicontohkan oleh Nabi menggunakan kayu arok itu. Wasiwak mustahab fi kulli halin. Siwak itu sunnah dalam segala keadaan. Disunahkan bersiwak. Silakan anak muda sekarang itu bukan pakai siwak, tapi pakai rokok. Silakan pakai rokok. Dan membuat rokok atau siwakan. Dan ini gaya anak muda sekarang. Ya cuma siwak dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat, apapun itu, kalau tidak pakai kayu arok yang bisa pakai sikat gigi tadi, ini sudah termasuk sunnah, sudah termasuk sunnah. Bangun tidur siwakan, sedang ngobrol siwakan, ya, santai-santai siwakan. Dalam keadaan apapun maka disunahkan kita untuk bersiwak. Wala yukrah tanzihan, dan tidak makruh tanzih. Jadi istilah fikih itu makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak disenangi, itu makruh ya. Tidak disenangi itu tidak haram, tidak disenangi itu tidak berdosa. Alangkah baiknya ditinggalkan. Nah, itu biasa bahasa dalam fikih. Nah makruh itu ada dua. Ada makruh tanzih, berarti murni makruh. Yang kedua makruh tahrim. Makruh tahrim itu sudah mendekati haram. Belum haram, ya. Belum haram tapi sudah mendekati haram. Seperti kita melakukan sholat ba'da subuhi, sholat tanpa sebab, atau kita melakukan sholat tanpa sebab setelah sholat asar sampai nanti buruk, ya, sampai waktu menjelang buruk ini dalam bahasa fikih makruhnya tahrim. Artinya makruh tahrim ini sudah tidak boleh, ya, sudah haram tapi belum diistilahkan dengan istilah haram karena dalilnya beda. Itu kalau dalam kajian usul fikih. Ya sedikit tambahan, biasa istilah-istilah dalam kitab fikih itu demikian. Kalau dalam mazhab Syafi'i biasanya kalau makruh tanzih, makruh tahrim itu, makruh tanzih masih legal, boleh dilakukan, tidak apa-apa. Merokok makruh, misal, makanya mendapat si makruh mungkin. Merokok makruh, nah, berarti makruhnya tanzih, belum haram.
Nah, ini kalau pendapat yang makro. Satu pendapat haram. Bakul baku berhentikan kabin. Pabrik rokok saya bisa pripun. Berapa juta orang yang bekerja di pabrik rokok kalau difatwakan haram. Nah, sing dodolan baku, sing dodolan cekek pripun. Tapi pendapat satunya mengatakan mubah. Loh, rokok mubah. Ya orang haram, ya orang makro. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang itu. Ya. Yang penting kalau madorot tidak berdampak madorot, ya kono-kono merokok. Silahkan merokok. Bahkan bisa sunat ketika ternyata dengan merokok bisa jadi sehat. Nah, bisa dengan merokok tambah cair pikirannya, tambah padat pikirannya. Hukumnya bisa berubah. Nah, itu tinjauan masing-masing. Mau pakai hukum yang mana? Terus kalau mazhab Hanafi, biasanya kalau bahasa makruh itu sudah haram. Kalau diungkapkan dalam kitab Hanafi, yukrohu atau makruh, maka istilah itu sudah tidak boleh dilakukan. Ya, makruh itu berarti bahasa Hanafinya sudah haram. Itu dalam perbedaan peredaksian atau dalam mengungkapkan sebuah kalimat. Ilah ba'da zawal lisoim. Tidak makruh itu kecuali kalau sudah masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Kalau belum berpuasa, kalau belum zawal, belum mulai istiwa, nah berarti sudah masuk waktu zuhur. Istiwa berarti belum zuhur. Kemudian pada waktu istiwa, nah itu berarti sudah matahari condong. Maka ketika itu bagi orang yang puasa itu makruh untuk bersiwak. Kalau bangun tidur setelah subuh siwakan itu pun tidak apa-apa. Sampai jam 9 bangunnya jam 9 siwakan atau gosok gigi tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi nanti kalau sudah setengah 12 WIB atau jam 12 WIS tepat ya, berarti sudah habis itu waktu sebelum zuhurnya. Nanti sudah masuk zuhur setelah itu 1 menit saja, 1 detik setelah jam 12 WIS itu istiwa, berarti sudah masuk zuhur. Nah, maka masuk dalam kategori ini dimakruhkan untuk bersiwak. Fardhon atau naflan, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Oke, ini ketepaan menjelang Tarawih dan Arafah. Nah, ini bincang kan berarti ala Indonesia karena kemarin itu kan istiqmal dari PBNU kan. Ruqyah tidak kelihatan, akhirnya istiqmal. Berarti mulai tanggal 1 Dzulhijjah tanggal Jumat. Nah, berarti Jumat ini kita tanggal 8 Dzulhijjah. Sabtunya sudah Arafah. Nah, kalau kita melakukan puasa sunnah, Tarwiyah maupun Arafah, maka ketika sebelum zawal kita mesti disunahkan untuk melakukan siwak. Wa tanzul karohah biburu bisams, makruhnya hilang ketika sudah matahari tenggelam. Ya, hukum makruh hilang ketika matahari sudah tenggelam, berarti masuk maghrib. Cuma beda menurut Imam Nawawi, Waktar Nawawi ada karohah mutlakon. Menurut Imam Nawawi tidak mutlak, tidak makruh secara mutlak. Nah, ini Imam Nawawi istimewa ini, beda dengan mayoritas. Beliau berpendapat meskipun Imam Syafi'i itu mengatakan makruh ba'da zawal ya, karena memang dalilnya ada. Tapi secara manhaj Imam Nawawi ternyata menghasilkan sebuah hukum beda. Jadi berarti beliau melakukan ijtihad secara manhaj, bukan ijtihad bil qaul ya. Kalau bil qaul berarti mentaskai atau meneliti dalil-dalil kemudian ditarjih. Tapi beliau ternyata secara manhaj, secara pemikiran dalilnya sama, tapi menghasilkan hukum beda. Karena masih memakai metodologi atau pola pikir yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini tidak apa-apa, memang kalau berbeda seperti itu atau beliau sudah mencapai derajat setingkat itu. Jadi mutlak tidak makruh, jadi bebas ya. Selama puasa baik pagi,
siang sore kok sikat gigi atau bersiwak, maka tidak apa-apa, tidak makruh. Ini menurut Imam Nawawi. Bahwa siwak fi salasati mawadi asad di istibaban. Siwakan itu dalam tiga tempat sangat disunahkan. Yang lain sunah, tapi 3 tempat ini memiliki prioritas khusus. Kapan? Yang pertama, indah tabayyunil fam. Ketika merasa mulut sudah berbau, ada perubahan bau dari mulut, jadi bau mulut, ya mungkin karena diam yang lama, ya. Min azmin ini tafsirannya adalah kila 2 sukutun tawil. Biasanya tak mendel dangu, mingkem, dan menyebabkan bau mulut. Ya mungkin kuman-kuman bakteri-bakteri yang ada di mulut akhirnya merubah bau yang ada di dalam mulut. Bagilah tarkul akli, menurut satu pendapat tadi yang dimaksud azm itu adalah tidak makan, ya meninggalkan makan. Ini juga menyebabkan berubahnya mulut. Bainama qala Bawairi, kenapa pengarang di Tafatul Qorib ini mengatakan Bawairi, ya? Dan Imam Abu Sujah mengatakan Bawairi, dia stamila bighoil fam, talhoil fam, bighoil asli. Berarti berubahnya mulut itu baik karena diam yang lama atau tidak makan, dan yang lain. Jadi ada perubahan karena faktor lain selain diam yang lama tadi. Semisal apa? Keakli bikin kalihin. Gara-gara kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berbau, seperti bawang berambang, ngeremus berambang, bawang mentah, atau jengkol putih. Nah, berarti bisa dikiaskan. Redaksinya pakai bahasa, pokoknya bikin kalihin min saumin buah solid. Saum itu berarti kan bawang merah, bawang putih. Basal itu berambang atau bawang merah. Nah, itu 2 macam makanan atau bumbu yang menyebabkan cepat bau mulut. Berarti kalau demikian bisa dikiaskan atau disamakan makanan-makanan lain yang berpotensi bau. Misal pete, jengkol, ya habis makan jengkol, kipas-kipas, buka mulut, akhirnya semerbel saat bukaan. Nah, semerbel saat ruangan. Maka saat seperti itu dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak, ya bersiwak, ya. Karena memang kita menjaga dengan lingkungan supaya orang tidak terganggu. Wasani yang kedua, indal qiyam ai istiqot minan naum, ketika bangun tidur, ya ketika bangun tidur, maka pada keadaan ini biasanya rawan bau mulut, ya menyebabkan mulut berbau, meskipun tidak semua. Anehnya bayi itu tidak bau mulut. Tapi kita pas nyium atau ngambung lari-alit itu kan, dicium mulutnya itu tidak ada baunya. Itu aneh ya. Mereka mungkin belum ada giginya, dia mungkin. Atau mungkin ya karena masih murni ASI, ya murni ASI, belum pernah makan apa-apa yang macam-macam. Beda kalau orang dewasa, ojo sok ngambung 5 meter wae wis apa berakan wae. Nah, ada betul. Nah, minanau basalis ingkang nomor 3, indal qiyam ila sholat. Ketika kita akan melakukan sholat, ya dianjurkan nalika obdal kita bagi sholat, maka bawa siwak, ya kita melakukan siwakan. Nah itu sangat dianjurkan, ya. Fardhon atau naflan, baik sholat sunnah atau sholat wajib. Wa ta'akkadu aidan fi ghairi salasa badhurah mimma huwa badhurun fil mutawalat. Dalam keadaan lain juga ternyata disebutkan dalam beberapa kitab yang lebih panjang redaksinya, yang lebih banyak keterangannya, ada beberapa tempat yang disunahkan pulang. Semisal ketika hendak baca Quran, mau tadarus Quran, hendak menderus Quran, ini juga dianjurkan untuk siwakan. Atau ketika gigi sudah kuning, ada perubahan warna pada gigi, jadi dianjurkan untuk bersiwak. Nah sekarang
etika atau adab di dalam bersiwak, sebelumnya kita dianjurkan untuk berniat. Bayusan ayat dia siwak disiwak asunah. Kita mengikuti sunnah Nabi. Dulu pulau ingat model enten kunjungan Habib Salim Asatiri pondok beliau terdiri dan itu enten model kunjungan Habib Salim Asatiri. Itu beliau sangat anti dengan rokok. Lama Yaman itu kalau lama Indonesia beda. Lama Indonesia itu ahli kisah. Ahli kisah rokok masih dibolehkan. Lama Yamanan itu rata-rata memang beraliran rokok. Beliau di dalam menekankan promosi siwak itu luar biasa. Beliau langsung menunjukkan siwak beliau yang besar. Ayo siapa yang mau mengganti dengan siwak ini, mau mentradisikan atau mengistiqomahkan siwak, saya gunakan. Ya. Husnul Khotimah dan umurnya panjang sampai begitu beliau. Ini menunjukkan apa? Memang di dalam mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Sekecil apapun. Memang sudah mendarah daging. Kenapa? Karena memang menjadi didikan dari kecil. Menjadi didikan beliau, ya, para tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, dan itu dari kecil. Ya, karena kenyataannya kan sepele kan disiwakan. Kalau tidak telaten ya biasanya sering lupa atau sebelum ini. Nah, ini kalau memang tidak didikan yang kuat, ya biasanya kita gampang menyepelekan. Nah, makanya ini dianjurkan sangat ketika kita belum siwakan, maka silahkan bersiwak dengan niat kita mengikuti sunnahnya Nabi. Bahwa bersiwak itu bagian dari sunnahnya Nabi. Ya, bukan tradisi juga. Ya, kalau tradisi nanti bebas mau ikut tidak bisa. Tapi kalau sudah Nabi kan, maka semangat spirit beragamanya dia. Terus, wahai setelah biang ini, jadi mulainya bagian kanan. Oke. Jadi kita bersiwak itu utamakan bagian gigi kanan dulu. Wahai berjalan al-aiman. Kemudian bagian kanan kita utamakan bagian gigi geraham atas bawah yang sebelah kanan dulu. Wa imrohu ala sakofi halakihi bi imrohu latifan, dan digerakkan, diputar di dalam itu langit-langit atas seperti kita gosok gigi lah ya. Gosok gigi kan metode apa namanya kaifiah di dalam gosok gigi seperti itu. Jika kita masukkan dalam kiri kemudian dalam bawah ya seperti itu. Nah, kurang lebihnya di dalam bersiwak juga sebetulnya demikian. Cuma siwak itu kan murni kayu parot yang tidak ada pasta. Kadang ada modelnya yang ujungnya itu dibuat sabun-sabun. Supaya apa? Nanti ketika membersihkan celah-celah gigi ini bisa maksimal. Ada yang modelnya seperti itu tentang siwakan. Sebelum biasanya kita buka pertanyaan, sebelumnya kita simpulkan dulu. Ya, siwak ini hukumnya sunnah. Ya. Tidak wajib ya, karena memang Kanjeng Nabi sendiri langsung yang mendahulukan. Dalam sebuah riwayat hadis beliau, jika tidak takut siwak ini menjadi wajib, maka akan cukup bersiwak ya. Pasti saya akan perintahkan untuk bersiwak. Itu menunjukkan hukum sunnahnya siwakan. Karena kalau wajib juga akan takut Nabi membebani kita, umatnya ada kewajiban lagi selain sholat lima waktu. Nah, maka beliau sampai mendahulukan seperti itu, menunjukkan mengakatnya atau sangat dikuatkannya kita di dalam melakukan siwak. Menurut Imam Abi Sujah di sini disebutkan 3 yang sangat dianjurkan. Ketika perubahan umur, yang kedua ketika kita baru tidur, dan yang ketiga ketika kita akan melakukan sholat. Ya, meskipun dalam beberapa kitab lain masih banyak kesunahan-kesunahan yang ternyata di sana juga mengangkat kita untuk melakukan sholat. Ya, mungkin kita satu pasal dalam setiap pertemuan. Monggo kalau memang ada pertanyaan
mau